Pernahkah Anda merasa tubuh tiba-tiba bertambah gemuk, padahal pola makan kita tidak berubah? Atau malah berat badan kita turun drastis meski makan lebih banyak? Bisa jadi ini adalah tanda gangguan kelenjar tiroid. Mari pelajari lebih banyak tentang cara bedakan hipertiroid dan hipotiroid bersama Live in Fullness to Eternity. Sahabat Live, gangguan tiroid ini adalah salah satu masalah endokrin yang paling umum ditemui di masyarakat. Kelenjar tiroid, meski ukurannya kecil ya, seperti kupu-kupu di leher kita, tapi jangan dianggap sepele fungsinya sahabat Live. Ini punya peran sangat penting untuk atur metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan tubuh kita. Nah, pada dasarnya ada dua gangguan tiroid yang sering terjadi di masyarakat. Pertama, hipertiroid, di mana kelenjar tiroid kita terlalu aktif. Dan yang kedua, hipotiroid, di mana sebaliknya kelenjar tiroid kita ini terlalu lambat. Nah, lantas bagaimana sih cara kita bedakan antara hiper dan hipotiroid ini? Berikut 5 cara mudah untuk kita bedakan kedua kondisi tersebut beserta tips mengatasinya. Yang pertama, perhatikan perubahan berat badan. Nah, Sobat Live, apa saja sih tanda-tanda kalau kita terkena hipertiroid? Tanda hipertiroid bisa seperti kita alami penurunan berat badan yang cukup drastis, padahal kita makan banyak sahabat Live. Kita juga bisa merasa nafsu makan kita meningkat, tapi tetap saja kurus. Atau intinya jika kita akan merasa sulit menaikkan berat badan. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan tanda-tanda hipotiroid, biasanya akan jadi sebaliknya, di mana berat badan akan naik meski kita makan sedikit. Kita akan merasa sangat susah untuk turunkan berat badan. Justru kita akan jadi mudah gemuk meski kita sudah diet ketat sahabat Live. Menurut penelitian Fatoresi di tahun 2021, tunjukkan bahwa 78% pasien hipertiroid mengalami penurunan berat badan signifikan. Sedangkan sementara 82% pasien hipotiroid mengalami peningkatan berat badan. Nah, supaya sahabat Live tidak hanya menduga-duga, silakan sahabat Live coba tips ini. Sahabat Live bisa coba catat berat badan di setiap minggunya. Bisa juga kita coba foto diri kita secara berkala untuk dokumentasi perubahan diri kita. Dan tentunya jika memang terbukti ada perubahan berat badan yang tidak wajar, silakan segera ke dokter untuk diperiksakan. 2. Amati kondisi kulit dan rambut. Sahabat Live, kalau kita kena masalah hipertiroid, tanda-tandanya bisa seperti kulit kita terasa hangat dan basah. Kita sering berkeringat berlebih, kita bisa sering tidak tahan udara panas, dan rambut kita bisa rontok. Sedangkan kalau kita alami hipotiroid, biasanya akan sebaliknya. Kulit kita akan cenderung kering dan kasar, dan kita jarang berkeringat, kita mudah kedinginan, dan rambut kita juga bisa lebih kering dan mudah patah. Nah, kalau kita alami masalah-masalah ini, berikut tips agar kita bisa rawat kulit dan rambut kita. Silakan sahabat Live gunakan pelembab, tapi tentu sesuaikan dengan jenis kulit kita. Kemudian jangan lupa untuk minum air putih yang cukup. Sekitar 8 gelas per hari disarankan. Jangan lupa juga untuk konsumsi makanan kaya vitamin E dan omega 3. Serta hindari produk kimia keras pada rambut kita. Silakan dicoba sahabat Live dan semoga membantu. Yang ketiga adalah kenali perubahan energi dan mood. Nah sahabat Live, apa saja nih perbedaan antara tanda-tanda dalam hal energi dan mood kita di antar hiper dan hipotiroid ini? Kalau kita alami hipertiroid, kita akan sulit tidur. Ini disebut insomnia. Kita bisa mudah gugup dan cemas, jantung kita bisa berdebar kencang, lalu tangan kita bisa gemetar, atau bisa juga kita jadi seperti hiperaktif. Kalau di masyarakat, sering keluhannya itu seperti ini. Kenapa ya rasanya tidak bisa diam? Selalu ingin bergerak. Tidur pun susah padahal badan sudah capek. Nah, tangan sering gemetar padahal hanya pegang gelas. Itu kemungkinan kita punya masalah hipertiroid. Nah, kalau hipotiroid biasanya akan jadi sebaliknya. Tanda-tandanya kita bisa mudah ngantuk, sering merasa lemah lesu, dan gerakan kita jadi lamban. Kita mudah depresi dan sulit berkonsentrasi.
Nah, kalau kita alami tanda-tanda ini, apa yang sahabat life bisa lakukan? Tips kelola energi kita itu bisa seperti, mari kita coba atur jadwal tidur kita. Harus buat jam tidur yang teratur kalau boleh. Lalu silahkan jangan lupa untuk dipadukan dengan olahraga ringan sesuai kemampuan kita. Jangan lupa juga untuk kita praktikkan teknik relaksasi sederhana. Dan ini juga penting sahabat life, hindari kafein berlebih. Yang keempat adalah perhatikan tanda-tanda fisik. Nah, sekarang kita perhatikan tanda fisik kita. Apa saja sih tanda-tanda atau perubahan tubuh kita yang bisa kita lihat dan rasakan? Kalau kita kena hipertiroid, biasanya mata kita akan lebih menonjol. Detak jantung kita jadi cepat, bisa lebih dari 100 kali dalam semenitnya. Nah, kita bisa berkeringat berlebih. Bisa juga terjadi tremor halus, seperti gemetar halus. Nah, kemudian kalau kita alami hipotiroid, wajah kita bisa bengkak, terutama di sekitar mata kita. Jantung kita bisa berdetak lebih lamban. Nah, ini lebih kurang dari 60 detik jantung per menitnya bisa. Nah, gerakan refleksi kita juga bisa lebih lambat. Suara bisa jadi serak. Nah, untuk pembengkakan di leher ya, itu biasanya bisa terjadi di dua kondisi, baik itu hiper dan hipotiroid. Nah, sekarang bagaimana cara agar kita bisa lakukan pemeriksaan mandiri? Tipsnya adalah sahabat life silakan hitung detak jantung kita sesekali di setiap harinya. Jangan lupa perhatikan juga perubahan pada mata dan wajah kita. Jadi penting juga untuk kita ambil foto sebagai dokumentasi jika ada pembengkakan terjadi. Dan terakhir tentu segera ke dokter untuk konsultasikan perubahan yang terjadi. Yang kelima adalah waspadai gejala sistem pencernaan. Sahabat life, apa saja tanda-tanda sistem pencernaan kita jika kita terkena hiper dan hipotiroid ini? Jika mulai dengan tanda-tanda pada hipertiroid ya. Nah, jika kita terkena hipertiroid, kita akan buang air besar atau BAB lebih sering. Kita juga akan lebih sering merasa lapar. Kita akan makan banyak tapi berat badan kita akan sulit atau bahkan justru menurun. Lalu kita juga akan lebih mudah haus. Sedangkan kalau kita alami hipotiroid, BAB atau buang air besar kita akan tidak teratur dan bisa sampai terkena sembelit. Nafsu makan kita akan berkurang, pencernaan kita juga akan jadi lambat, yang bisa akibatkan perut kita akan mudah kembung. Kalau kita alami ini, apa yang harus kita lakukan? Dianjurkan bagi sahabat life untuk coba makan teratur 3 kali sehari di jam yang konsisten juga jika perlu. Jangan lupa juga untuk konsumsi serat yang cukup dan hindari makanan yang bisa picu gangguan perut kita. Terakhir, jangan lupa untuk minum air putih yang cukup. Sahabat life, sebelum kita tutup, mari pelajari cara atasi gangguan tiroid ini. Apa saja sih penanganan medis yang biasanya dilakukan? Pertama, untuk jalur medis, mari lakukan pemeriksaan rutin. Cek darah TSH, T3, dan T4. Dan nanti dokter akan lakukan pemeriksaan fisik dan USG tiroid juga jika diperlukan. Untuk pengobatannya, kalau untuk hipertiroid biasanya akan diberikan obat anti tiroid. Kalau untuk hipotiroid akan diberikan terapi pengganti hormon. Tapi ingat, harus konsultasikan jenis dan dosisnya ke dokter. Sedangkan untuk penanganan alami pendukung, tentunya kita disarankan untuk atur pola makan kita. Mari konsumsi protein yang berkualitas, makan sayur dan buah beragam, batasi garam dan gula, serta hindari makanan olahan. Untuk perubahan gaya hidup kita, silakan kita coba berolahraga teratur sesuai kondisi kita. Tidur cukup 7 hingga 8 jam sehari, kelola stres kita dengan baik, dan penting juga untuk hindari rokok dan alkohol. Jika mau coba suplemen pendukung, jangan lupa konsultasikan ke dokter. Tapi biasanya dokter bisa berikan jenis suplemen yang mengandung selenium, zinc, vitamin D, dan vitamin B kompleks. Sahabat life, intinya, mengapa penting kita kenal perbedaan antara hiper dan hipotiroid ini? Tentunya agar supaya kita bisa terima atau lakukan penanganan yang tepat. Nah, karena pada intinya juga bahwa gangguan tiroid ini bisa dikontrol dengan baik dan dalam beberapa kasus ini bisa sembuh dengan pengobatan tepat. Baik pria atau wanita,
kita sama-sama beresiko untuk terkena masalah tiroid ini. Untuk itu, mari kenali, amati, dan jangan ragu untuk periksakan tanda-tandanya ke dokter ahlinya. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga sahabat Life terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan tubuh kita bersama Life. Live in fullness to eternity.